Kundang adalah salah satu cerita rakyat paling populer di Indonesia yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Malin Kundang mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya dikarenakan ia durhaka. Namun, benarkah begitu ceritanya? Apa sih yang melatar belakangnya? Nah, kita akan tahu di cerita di sini. Pak, jangan terlalu baik bergerak dulu, Pak. Terdapat luka di bagian kepala Bapak. Dan Bapak didiagnosis terkena penyakit amnesia retrograde, di mana Bapak kehilangan beberapa ingatan Bapak. Ada yang Bapak ingat? Saya punya istri, Dok. Namanya Sinta. Dan kami tinggal di daerah Tim. Ibu, kamu nggak apa-apa? Aku nggak tahu apa yang terjadi, Sin. Tiba-tiba aku di sini aja. Bu, pasien udah boleh kembali ke rumahnya ya. Untuk obat-obatannya jangan lupa untuk dikonsumsi. Mari. Mereka akhirnya beranjak pulang ke rumah. Bimo penasaran seperti apa jati dirinya itu dan mencoba mencari tahu seperti apa jati dirinya itu. Sin, aku tuh orangnya sebenarnya gimana sih? Aku nyebelin atau nyenengin? Ya, itulah. Hubungan kita nggak lagi baik-baik aja ya? Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya. Kamu tuh orangnya nyebelin. Gak pernah buka pembicaraan. Suka matiin topik. Aku punya utang dikit aja. Sama kamu ditanya-tanyain terus. Kapan mau dibayar? Ibu. Sin, kok aku nggak inget ya gimana muka ibu aku? Kamu kan habis kecelakaan, Mo. Ya wajar aja. Tapi aku benar-benar gak ingat dia sih. Kenangan aku sama dia pas masih kecil aja aku gak ingat. Kamu tuh, tiap aku tanyain tentang masa lalu kamu gak pernah jawab. Kamu milih diem dan mendem semuanya. Ya gimana aku mau tahu? Udah, tadi istirahat aja. Apa dia sebenarnya udah mati kali ya? Jangan ngomong yang enggak. Pintu depan dibuka. Terlihat Sinta dan satu perempuan tua di belakangnya. Momen itu menjadi hal yang menegangkan bagi Bimo. Seperti apa wajah orang tuanya? Assalamualaikum. Nenek, Bimonya di mana sih? Bimonya sedang melukis. Dia Sinta panggilkan dulu ya, Ibu. Bimo, ada Ibu tuh. Ibu. Bimo, Hah? Ini ibu gua? Enggak mungkin. Masa sama gua dekil, lusuh, kampung lagi? apaan sih, Mo? Tadi kamu sendiri yang nyuruh aku buat jemput Ibu di bandara. Sekarang malah ngomongin enggak. Apa buktinya kalau dia beneran ibu aku? Kalau ternyata cuma pengen manfaatin harta aku dong gimana sih, Tah? Apaan sih, Mo?
Ngotak dong, Bimo! Dasar anak durhaka, tak kenal tata krama. Diajarin gak sih sama orang tua? Lah, katanya Anda bisa ya? Benar memang saya ibumu, ku selalu mendidik kamu. Engkau bukan ibuku, ibuku telah tiada. Apa yang kau katakan, ia sungguh ibumu. Benar nak, ini amakmu. Maafin Bimo, Mak. Bimo banyak salah, Mak. Iya, udah banyak salah Bimo tapi Ama udah maafkan dah. Udah gak apa-apa. Ibu, maaf. Bimo baru pulang dari rumah sakit. Kemarin sempat kecelakaan dan ingatannya belum stabil. Emir, nah sini. Ajak nenek keliling ya. Oke, Ma. Di situ ada tangga. Fungsinya buat naik ke lantai 2, Nek. Kalau Nenek takut jatuh, biar Emir temenin ya. Oh iya, ini namanya lampu. Kali aja Nenek taunya cuma obor. Sembarangan kamu. Nah, Ayo kita keluar, Nek. Bimo duduk di taman, sembari merenung. Pikirannya kacau, gundah gulana. Kemudian, Sinta menghampirinya. kenapa? Masih mikirin yang tadi? Bingung. Beberapa pikiranku masih pudar. Tapi seenggaknya ingatlah dikit. Tapi aku benar-benar nggak ingat sih muka ibu aku. Bahkan kenangan aku sama dia pun pas masih kecil nggak ingat. Tadi ibu kamu banyak cerita di mobil tentang luka yang di kepala kamu itu. Waktu itu kamu masih 10 tahun. Bapak kamu pukul kepala kamu waktu itu panjang. Terus ibu nyelamatin kamu. Tapi ternyata bapak kamu malah ngambil pisau dan nyabet tangan kanan ibu kamu. Kamu tuh nggak pernah mau cerita. Atau emang kamu nggak mau terbuka aja sama aku? Kamu selalu bilang kalau kamu pamit ke Jakarta untuk adu nasib. Ternyata enggak. Kamu ninggalin ibu begitu aja. 18 tahun ibu nungguin kamu, berharap kamu balik ke rumah. Emir, pelan-pelan, sini makan dulu. Ayo. Oh, iya. Emir, Ama, tunggu, jangan Mak. lari. Kenapa? Di luar rumah boleh lihat tangan kanan Ama. Tangan kanan. Iya. Buat apa? Oh, nih. Bimo minta maaf, Pak. Udah nggak apa-apa. Banyak salah Bimo sama Ama. Tapi kan Ama udah maafkan dari lama. Gak apa-apa. Yang udah ready. Mereka yang kamu cinta di dalamnya. Suasana pagi menjadi begitu tenang. Di dapur ada Sinta dan Emir yang sedang masak bersama untuk sarapan pagi bersama. Masak sendiri, Sin? Iya, Ibu. Kan kita nggak punya pembantu. Kenapa? Bimo nggak suka ada orang asing di rumah. Oh, udah biar Ibu aja yang masak, kamu kerjain yang lain aja. Biar Ibu yang jadi pembantu. Emir juga pembantu, kan, Nek? Ini nggak ada musik, Mir. Kalau nenek biasanya masak tuh pakai musik.
biar masakannya makin enak. Ada kok, mau disetel, Nek? Boleh? Ayo dong, nggak apa-apa. Apa kok, Mak? Kenapa, Mo? Ya, nggak apa-apa, Mak. Cuma pusing saja kepala Bimo semalam. Nanti Ama masakan air rebusan pakai daun pandan dan daun asri. Nanti pasti Bimo sembuh. Nah, ini musiknya, Nek. Musik apa? Musik TikTok. Ganti. Kalau nenek biasa dengerin lagu, judulnya Didin. Oke. Itu aja. Lagu apa ini? Nah, ini baru enak lagunya. Enak sih. Mesti joget ya kalian ya ternyata. Iya dong, Mak. Dulu kan di kampung kayak gitu. Iya sih benar. Hanya mereka berdua di kamar. Bimo sedang duduk sambil membaca buku. Di tengah ia membaca buku, Sinta mengajaknya ngobrol. Tadi itu pertama kalinya dalam hidup aku ngeliat kamu joget. Kalau ngomongin aku sebelum kecelakaan, kayaknya aku orangnya buruk ya sih. Tapi kok kamu mau sih sama aku? Sebenarnya kamu itu berbakat. Coba deh, kamu harus lihat muka kamu kalau lagi sedih. Intens. Ya udah, apapun yang pernah aku lakuin ke kamu, aku minta maaf ya. Masih banyak yang aku lupa, tapi rasa sayangku padamu takkan kulupa. Tapi mau, aku juga ada salah sama kamu. Udahlah, kan aku bilang kita mulai dari nol. Itu si Iqbal masih jadi lawyer aku kan? Iqbal. Masih kok. Nah, di taman, Emir dan Nenek sedang bermain bersama. Sedangkan Sinta, Iqbal, dan Bimo sedang membahas sesuatu. Urgent banget nih harus ketemu sekarang. Emang ada apa? Iya nih Bang, gue pengen buat surat wasiat. Sayang, maaf ya aku nggak bilang dulu ke kamu. Aku udah merasa bersalah banget sama ibu aku. Aku pengen setengah harta aku buat Emir, setengahnya lagi buat ibu. Kan kamu udah dapet warisan kan dari bapak kamu. Iya, soal apa dong sayang? Oh iya, aku pergi dulu ya. Oh iya. Bang, mari bang. Ya, mari. Bisa kan Bang? Ya, bisa lah. Kenapa? Jujur, itu sekarang beda banget, Mo. Iya sih, si Sinta juga ngomongnya begitu. Tapi by the way, dulu tuh kita teman biasa atau punya hubungan profesional? Nih, gue kasih tahu ya, Mo. Lu tuh dulu tuh nggak punya teman. Lu tuh introvert. Tapi yang nyebelin banget. Nggak ada yang mau temenan sama lu. Gue juga kalau nggak deket sama Sinta, nggak bakal mau jadi lawyer lu. Nah, selalu denger lu dulu tuh kayak gimana. Lu mau balik lagi jadi kayak dulu? Enggak bakal. Gue bakal jadi lebih baik. Gue pegang kata-kata lu. Kebutuhan pokok di rumah sudah sangat menipis. Nenek ingin membeli bahan pokok bersama Bimo. Suasana pasar sangat ramai dengan pembeli. Namun, Nenek sangat berhati-hati sembari menutup sebagian wajahnya dengan hijab. Yakin apa aja. Bu, jauh banget
banget sama gue saat ini. Nyari apaan? Siapa kamu? Ah, elah sombong amat mama. Kamu kenal Bimo? Gak kenal mak, mungkin mukanya mirip aja kali sama yang dia kenal. Ya kali. Tuh kan ayah mimisan lagi. Iqbal kembali bertemu Bimo untuk menyerahkan surat wasiat yang tinggal ditandatangani. Namun, keraguan muncul di hati Bimo. Ketika sedang berbincang, nenek tiba-tiba lewat. Nah, ini mau surat-suratnya udah lengkap. Thank you ya bang. Aman aja. Tapi menurut lu dia itu ibu gua atau bukan? Seharusnya lu lebih tahu sih, Mo. Tapi melihat kondisi lu yang habis lupa ingatan, ada kemungkinan kalau dia itu cuma pengen manfaatin harta lu doang. Ya juga sih ya yang lo bilang. Gimana kalau dia cuma pengen manfaatin harta gua doang? Nah, itu dia. Gitu ya, Mo? Apa itu maksudnya? Ama tahu dah suka rupanya kau ada Ama di sini. Enak ya sekarang kamu. Keluarga udah ada, duit banyak, istri cantik, anak pintar. Buat apa lama datang ke sini sudah dibuka hidup Bimo? Udah, Ama sekarang mau hidup sendiri. Ama jangan bisa pergi, sendiri. Mak. Mak, jangan pergi, Mak. Apa? Emang Ama jadi beban kan buat Bimo? Buat apa Ama di sini? Enggak, Ama gak jadi beban buat Terus Bimo. maksudnya apa ngomong kayak gitu? Bimo, Ragu lu- kamu sama Ama. Iya, Bimo, lupa yang itu, Mak. Mak. Kecurigaan Bimo ternyata benar adanya. Keesokan paginya, nenek ternyata sudah pergi meninggalkan rumah itu. Kemudian, Bimo pun mencarinya. Sinta, Sin. Iya, kenapa sih? Dia udah nggak ada. Ama, entahlah siapa perempuan tua itu. Tapi tasnya, bajunya udah nggak ada, Sin. Dia udah pergi. Kok bisa ibu pergi gitu aja nggak pamit? Apa kita lapor polisi aja? Masalahnya itu, Sin. Aku bahkan nggak inget gimana muka ibu aku yang asli. Gimana kalau ternyata ibuku yang asli ditahan sama dia? Dia apain sama dia? Kalau misal kayak begitu, harusnya bakal ada yang minta tebusan. Ini nggak ada. Terus apa maksud kamu itu bukan ibu kamu yang asli? Orang aku sendiri kan yang jemput ibu kamu di bandara sambil mastiin kalau aku itu istri kamu. Dan gimana dia bisa tahu tentang soal kamu, luka kamu itu? Aku juga nggak tahu, Sin. Tapi kemarin aku kirim surat. Di surat itu ada tiket pesawat sama uang. Nah, kemarin pas aku cek tasnya nggak ada, Sin. Mana mungkin dia ibu aku? Udah, aku harus cari dia, Sin. Di tengah pencariannya, Bimo sampai ke sebuah tempat sabung ayam. Di tengah keramaian itu, Bimo menemukan sosok yang tak asing. Ternyata, sosok itu pernah sekali menyapanya ketika di pasar bersama Ama. Kemudian, Bimo menghampirinya. Lu lagi nyari apaan? Cari yang upload, bukannya kemarin udah bahagia. Ah, emang orang kaya punya kayak orang gila. Itu dulu, Mas. Bentar, Mas, yang kemarin nih. Elah, udah pergi lu, enggak udah gua aja pergi dulu. Woi, benar gua yang gua. Oke bos, ini bos Dapat duit nih. aman aja. Bener nih. Iya, Iya. kan tadi udah saran. Isi. Ambil dulu bos. Boleh. Dapat bujuk banyak juga. Ayam, makan 2 minggu juga cukup. Mulai Cium juga dulu. lah. Iya, cium dulu dong. Iya. Iya. Ya udah gua dulu ya. Aman aja bos, cium dulu ya. Yuk. Woi, mana sama gua? Woi, lu siapa? Woi, lu siapa? Berani-berani lu masuk kampung gua. Lu siapa yang mau kesini? Gimana? Udah puas actingnya?
Di mana dia? Siapa namanya? Wah, gila beneran nih orang. Masa lupa namanya? Namanya itu Suliam, tinggal di kolong jembatan. Dengerin tuh. Ah, lu. Emang dia siapa sih bang? Nyolot amat. Nggak tahu ya bang, orangnya jelas kayak gini nih. Ngopinya bikin nyusahin kita aja. Cabut dulu yuk. Udah. Lu. Jangan lu. Ambil dulu bos, duit kita bos. Gara-gara dia nih. Ribet lu. Resek. Monyet lu. Setan. Bimo habis babak belur oleh preman. Tujuannya kini hanya satu, yakni mencari Suliem di bawah kolong jembatan. Setelah sekian lama ia mencari, sampailah ia di kolong jembatan. Di sana ada yang berjudi, ada yang mengamen, ada pula yang menggunakan kamar mandi umum. Tak lama kemudian, ia menemukan Suliem. Suliam! Karena lari wahai awak adikku, karena coba untuk membohongiku, semua telah berakhir dengan rasa sedih. Mengapa kau membohongiku, Mak? Kau tak tahu yang sebenarnya. Maka beritahu aku yang sebenarnya itu, Mak. Kau pasti tak akan percaya. Gak tahu nan sabar kata, gak sabar ada. Kenapa kau mencoba membohongiku, Mak? Lah, lo sendiri yang nyuruh gue bohong, lo sendiri yang nyewa gue. Kenapa? Kenapa gua sampai nyewa lu buat jadi mak gua? Lah, yang mana gue tahu? Lo sendiri yang nyewa gue buat jadi mak lo, perempuan Minang. Gara-gara akting gue bagus, lo aja yang ngasih gue KTP palsu, sampai bikin gue tiket pesawat. Ih, gila ya. Gue masih baik ya. Istri sama anak lu gue urusin. Woi. Gila nih orang lagi nggak? Akhirnya, Bimo pulang ke rumah, disambut oleh Sinta yang khawatir. Tapi ternyata, Iqbal juga ada di rumah. Bimo kemana ya? Kalau dia nggak datang-datang, gimana kalau kita telepon polisi aja? Iya juga ya. Itu Bimo. Bimo kamu habis dari mana aja? Diteleponin dari tadi. Iqbal sampai nyuruh aku buat nelpon polisi loh. Ingatan kamu tuh belum stabil. Diam! Kamu pikir aku nggak tahu kamu selingkuh sama dia? Aku ngeliat pakai mata kepala aku sendiri. Mau aku bisa jelasin. Iya, mau tenangin diri dulu. Enak kamu ya, manfaatin aku yang hilang ingatan, seolah kamu nggak berdosa sama sekali ke aku. Kamu yang enak, Mo. Kamu lupain gitu aja semua perlakuan dingin kamu ke aku sama Emir. Kamu lupa semua dosa kamu, Mo. Kenapa harus aku yang inget semuanya? Kenapa aku harus inget semua dosa kamu? Dan kamu sendiri Mo yang bilang mau mulai semuanya dari awal. Kamu kira aku tahan sama semua perlakuan kamu selama ini? Iya, mau dengerin dia dulu. Kasihan. Bajingan lu semua. Gue udah nganggap lu teman sendiri ya, bangsat.
Setelah pertengkaran hebat itu, Bimo langsung memesan tiket menuju Padang. Kampung demi kampung ia tujui, hulu ke hilir, hingga sampailah di kampung Nagari. Permisi Bu. Ibu tahu rumah anak yang namanya Bimo? Bimo? Bimo siapa nih? Wow, kok orang ke sini? Jadi Rita ini anak Siko lah. Kalau begitu, terima kasih ya Bu. Permisi Pak. Oh ya, ada apa ya? Bapak tahu rumah orang yang anaknya namanya Bimo nggak? Bimo. Oh, Bimo si anak lacur itu. Sini, ikut saya anterin ke rumahnya. Kamu kalau mau jadi dia sekarang ada di mana? Saya nggak tahu dia ada di mana. Dia udah lama banget pergi dari kampung sini. Orang kampung sini bilang ibunya suka godain suami orang. Makanya dia dikucilin di kampung sini. Terus sekarang kabar rumahnya gimana Pak? Kalau ibunya sih, nih udah sampai rumahnya. Saya tinggal dulu ya. Mari. Bimo menatap rumahnya yang kumuh, lusuh dan rusak, sembari mengingat memori masa kecilnya. Assalamualaikum, Mak. Ini Bimo. Bimo pulang. Mak, Ama maafin Bimo ya. Udah ninggalin Ama sendiri. Ama, maafin Bimo, udah jadi malin kundang. Mak, ikut Bimo yuk ke Jakarta. Ama. Enggak mungkin. Mak, Ama nggak usah Pak kerja lagi. Biar Bimo yang cari uang buat kita, Mak. Beraja Seko yang rajin. Dia tambah pandai. Pandai tidak bakal menghasilkan uang. Bimo juga nggak suka lihat Ama jalan sama laki-laki nggak jelas. Muka subuhmu apa? Dah, aman aku pergi kerja dulu. Sebentar ya udah, buatin kopi dulu buat udah. Bimo. Coba deh. Lu lihat ke sana. Lihat ibu lu. Apa lu nggak malu punya ibu yang sasimo? Kerjaannya cari cowok mulu. Demi siapa coba? Demi lu bego. Lihat pisau nih. Kalau lu mau lihat ibu lu bahagia, bunuh diri lu sendiri. Biar dia gak usah ngurusin beban kayak lu. Nih. Cepet. Lama. Ini udah, kopinya ala aja. Bimo, jangan nak. Maaf. Apa, Mak? Gimana aja, Mak?
Terkadang bukan kita lah yang memilih untuk menjadi jahat, namun keadaanlah yang memaksa dan mengekang kita untuk melakukannya. Bukanlah kutukan hal yang paling menakutkan, namun penyesalan ketika dahulu seseorang yang selalu ada pergi meninggalkan kita tanpa sempat kita perlu kembali.